Yayasan Al-Barkah yang bernuansa keagamaan dan berbentuk pondok pesantren berperan aktif selalu mencerdaskan masyarakat dari segi pendidikan formal dan selalu mengutamakan pendidikan bidang keagamaan bagi siswa-siswinya supaya bisa bersaing di dunia pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya untuk tingkat nasional. Yayasan Al-Barkah ini dipimpin oleh Kiai Haji Raden Muhammad Asep Saprudin selaku ketua sekaligus pimpinan pondok pesantren yang beralamat di Jalan Raya Arya Nata Manggala, Kampung Cijujung RT 04 RW 05, Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur pada Kamis 3 Maret 2022. Ratusan siswa-siswi yang mengikuti kegiatan selain mendapatkan bimbingan dari guru sekolah, juga mendatangkan langsung instruktur yang sesuai dengan basicnya, yang begitu bersemangat mencetak generasi bangsa yang kuat dan berilmu. Di dalam pondok pesantren Al-Barkah tersebut, ada beberapa jenjang pendidikan sesuai dengan tingkatannya seperti TK, TPQ, MI, dan pondok pesantren. Dan insya Allah tahun ini akan ada sekolah tinggi ilmu keguruan dan pendidikan. Adapun dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kurikulum yang ada adalah meliputi kegiatan tahfidz atau tanfiz, pengajian dan zikir di pondok pesantren Al-Barkah ini yang diutamakan adalah pelajaran keagamaan. Sebagai lembaga atau lembaga pendidikan berbasis Islam yang mempendidikan di MI Aset, apa tujuan dan dibawa? Baik, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa kita ini punya yayasan yang bernama Yayasan Al-Barkah Sabrul Dunia, di mana Yayasan Al-Barkah Sabrul Dunia ini ada beberapa lembaga yang kita kelola. Di antaranya yang pertama ada yang namanya Faulku, kemudian TVQ, DTA, dan juga MI. Nah, untuk MI, kenapa kita ini mendirikan MI? Padahal kalau kita lihat saat ini mungkin orang-orang cenderungnya melihat ke SD atau ke SDN atau ke yang lainnya. Tapi kenapa kita melihat MI? Karena yang pertama yang saya pikir bahwa adalah MI ini salah satu lembaga yang luar biasa, di mana di dalam MI ini beda dengan yang lainnya. Jadi bedanya MI itu ketika misalkan di MI ini ada pembelajaran agama yang lain. Kalau misalkan di sekolah yang lain mungkin tidak ada fikih, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Tapi untuk MI ini didirikan, kenapa saya mendirikan MI ini? Karena itu tadi ada banyak hal-hal yang perlu kita bahas dalam agama, akidahnya, fikihnya dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak ini cukup 6 tahun kita ini menggojlok anak-anak ini di MI, sehingga ketika mereka ini keluar dari sekolah kita ini, maka secara praktek ilmu pengetahuan teknologi juga tersampaikan, karena kita tidak ada bedanya sama dengan yang lain, berbasis tematik. Kemudian di yang lain tidak ada Al-Quran, hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi kalau di kita alhamdulillah, jadi semuanya akan tercover lah, baik secara dohiriyahnya ataupun batiniahnya. Anak ini nanti ketika keluar ini memang betul-betul siap menghadapi zaman ini dengan keimanan dan ketakwaan, begitu. Yang kedua, di tengah persaingan lembaga pendidikan, apa ciri khas atau program unggulan daripada MI As-Saib ini? Nah, baik. Untuk program unggulannya, yang pertama, kalau misalkan yang lain itu masuk jam 8 atau jam 8, kita tidak. Kita dari jam 7 itu mereka sudah masuk, kajian dulu fikih dengan saya, kajian dulu akidah dengan saya sampai jam 8. Kemudian setelah itu baru mereka masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti pembelajaran tematik dan juga kurikulum Kemenak tentunya. Nah, setelah jam 10 biasanya mereka pada bubar. Kalau sekolah yang lain jam 10 pada bubar, tetapi kalau untuk di kita ini mereka tidak bubar dulu, tetapi mereka ini sholat duha dulu berjamaah. Demikian kontributor Berita Sri TV Bang Ben mengabarkan.